Pemirsa, tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon longsor mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 8 orang masih dalam pencarian. Dan informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Aris Setia langsung dari lokasi. Aris, dari lokasi yang Anda saat ini berada, bagaimana perkembangan terakhir kondisi di sana dan juga proses pencarian evakuasi korban? Ya, proses pencarian korban sampai dengan saat ini masih dihentikan karena sesuai dengan perkembangan terakhir yang kami dapatkan pada Jumat 30 Mei 2025 kemarin. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan memutuskan untuk melakukan penghentian sementara proses pencarian dan juga evakuasi korban longsor tambang galian C Gunung Kuda Cirebon. Alasan untuk dihentikan secara sementara ini adalah terkait dengan kondisi cuaca yang sudah memang tidak mendukung dan juga melihat kondisi areal pertambangan yang memang masih rentan terjadinya longsor susulan. Hal itu dibuktikan pada malam tadi ketika informasi terbaru yang kami dapatkan sempat terjadi longsor susulan sebanyak 3 kali dari lokasi. Dan selain itu juga dari informasi yang kami terima bahwa rencananya pada hari ini, pagi ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, proses pencarian dan juga evakuasi terhadap sejumlah korban longsor tambang galian C di Cirebon ini akan kembali dilanjutkan. Namun melihat kondisi longsor susulan yang terjadi malam tadi, nampaknya proses mitigasi nanti akan masih direncanakan ulang apakah memang bisa untuk dilanjutkan pada pukul 7 pagi ini atau bagaimana. Dan saya itu juga terkait dengan kondisi korban meninggal dunia dari longsor tambang galian C ini. Sampai dengan saat ini sudah ada 14 korban meninggal dunia yang berhasil diselamatkan ataupun dievakuasi, dan ada 14 korban meninggal dunia ini, 13 diantaranya ini berada di Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon, RSUD Arjawinangun Cirebon, dan 1 jenazah korban meninggal dunia ini berada di Rumah Sakit Sumber Urip. 14 korban meninggal dunia ini seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi oleh pihak rumah sakit dan akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dan selain itu juga jika melihat kondisi langsung di tempat kejadian perkara, bahwasannya memang sejumlah alat berat, baik ini eskavator dan juga dump truck ataupun truk pengangkut pasir ini juga turut menjadi korban longsoran tambang galian C. Dan juga dijelaskan sebelumnya juga dari pihak petugas gabungan baik TNI Polri maupun dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa saat ini, sampai dengan saat ini, bahwa proses pencarian dan juga evakuasi memang masih terus dilakukan, dan mereka menjelaskan bahwa kendala utama adalah terkait dengan medan longsor ini yang sulit untuk diprediksi, mengingat juga pada Februari 2025 dan juga beberapa tahun yang lalu di lokasi ini sempat juga terjadi longsor yang sama. Alka. Aris, lalu apa tindak lanjut dari pemerintah daerah Cirebon dan pihak berwajib pasca insiden ini? Ya, Glory, terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak berwajib ataupun pemerintah daerah Cirebon ataupun juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemarin semuanya sepakat untuk menghentikan aktivitas pertambangan di lokasi longsor tambang galian C yang berada di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Cirebon ini. Dan selain itu juga pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, masih terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah memang ada unsur kelalaian dalam aktivitas tambang yang terjadi di Desa Cipanas ini. Dan saya itu juga sampai dengan saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 6 orang, baik itu dari perusahaan tambang sendiri ataupun juga dari beberapa pekerja yang berada di lokasi tambang tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan, memang terdapat kurang lebih 3 perusahaan yang terlibat langsung dalam proses aktivitas tambang yang berada di Desa Cipanas ini. Dan saya itu juga dari informasi yang kami terima bahwa seluruh perusahaan tambang yang melakukan aktivitas tambang ini
memang dinyatakan secara legal mengantongi izin pertambangan sampai dengan November 2025. Namun sekali lagi pihak berwajib ini masih akan terus memastikan apakah ada unsur kelalaian, human error dalam hal ini, ataupun memang juga ada unsur ketidaksesuaian standar operasional prosedur dalam proses aktivitas tambang. Untuk sementara demikian, kembali ke Glory di studio. Baik, terima kasih Aris yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.